Halo sahabat kakek uban dimanapun kalian berada. Pernahkah kalian menyadari bahwa bumi kita ini sedang sakit? Bagaimana bisa seperti itu? Coba kita mengamati sekeliling kita, kita berpikir sedikit, kita merenung sejenak, melihat di lingkungan kita sampah bertebaran di mana-mana. Kesadaran orang untuk membuang sampah masih rendah sekali. Pernahkah kita mendengar berita bahwa hutan sebagai paru-paru dunia semakin habis dibabat tanpa tanggung jawab? Pernahkah kita melihat di sekeliling kita pergaulan anak-anak kita, di mana para remaja tidak produktif dengan melakukan hal-hal yang positif? Banyak dari antara remaja kita menyalahgunakan obat-obatan terlarang, melakukan tindakan kriminal dengan tawuran, dengan menjambret, dan lain sebagainya. Pernahkah kalian menyadari bahwa banyak anak-anak yang seharusnya masih di bangku sekolah, bekerja di jalanan, mengamen, meminta-minta, dan lain sebagainya? Hal itu semuanya bisa terjadi karena kepedulian masyarakat masih rendah sekali. Terus bagaimana? Apabila kita ingin berpartisipasi, kita ingin melakukan hal-hal yang positif untuk mencegah, untuk menanggulangi itu semuanya agar bumi menjadi sehat kembali, bumi menjadi tempat yang nyaman untuk kita tinggali. Ada satu cara, sahabat kakek uban semuanya, yaitu dengan berkampanye. Loh, apa hubungannya lingkungan hidup, kebersihan, kesehatan, masalah anak-anak dengan kampanye? Bukankah kita tidak sedang berpolitik? Terus kenapa harus dengan kampanye? Nah, justru inilah yang menjadi topik kakek hari ini, yaitu berkampanye dengan storytelling. Seperti apa? Ikuti pembahasannya berikut ini. Tapi jangan lupa, sebelum mengikuti ini semuanya, di-like, di-share, di-subscribe. Supaya apa? Supaya kalian bisa selalu mengikuti topik-topik kakek, pembahasan-pembahasan yang lebih keren lagi untuk selanjutnya. Oke? Yuk, kita ikuti pembahasannya. Halo sahabat dongeng dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi dengan kakek uban. Salam cinta. Seperti janji kakek di depan tadi, bahwa hari ini kakek akan mengangkat topik yang cukup heboh, yang cukup menarik maksudnya, yaitu tentang berkampanye dengan storytelling. Apa sih yang mau dikampanyekan itu? Banyak hal bisa kita kampanyekan. Misalkan tentang kebersihan, membuang sampah pada tempatnya, menjaga lingkungan hidup, menjaga hutan kita agar tetap lestari. Apalagi mengajak remaja agar melakukan hal-hal yang positif agar mereka tidak terkontaminasi atau terbujuk rayuan setan seperti mempergunakan narkoba, seperti melakukan kriminal seperti tawuran, ikut geng motor, dan lain sebagainya. Bagaimana caranya? Agar kampanye kita bisa luas dilihat dan diterima oleh masyarakat banyak. Pertama-tama, kita buat konsep yang menarik. Konsep yang menarik seperti apa? Tentunya kalau kakek karena seorang storyteller ya, dengan konsep storytelling. Seperti apa caranya? Pertama, buat proposal. Itu tadi, dengan tema yang menarik, akan bisa cukup efektif diterima oleh masyarakat. Terus proposalnya kita kemanain? Dibawa kemana? Diajukan ke siapa? Tentunya banyak yang bisa bekerja sama, berkolaborasi dengan
apa yang menjadi konsen kita, karena konsen kebersihan, lingkungan hidup, narkoba dan lain-lain itu adalah masalah kita semuanya, nggak cuma di Indonesia tapi di seluruh dunia. Oke, jadi setelah kita membuat proposal itu, kita ajukan misalkan ke NGO tentang lingkungan hidup, ke instansi pemerintah, ke organisasi kemasyarakatan, dan banyak sekali yang bisa kita ajak bekerja sama. Nah, berikut ini kakek akan memberikan contoh dari pengalaman kakek selama ini bekerja sama, baik itu dengan NGO, dengan instansi pemerintah, dengan organisasi kemasyarakatan, tentang kampanye yang kita sebutkan tadi di depan. Oke, yang pertama, kakek akan memberikan contoh bagaimana mengkampanyekan lingkungan hidup. Misalkan bagaimana kita menjaga hutan agar tidak ditebang semena-mena. Masalah lautan, di mana lautan sudah penuh dengan sampah. Bahkan kita sering mendengar cerita bahwa pada saat kita memotong seekor ikan, di dalamnya penuh dengan sampah. Kita bekerja sama dengan NGO lingkungan hidup, misalkan Greenpeace Indonesia. Nah, ini kakek akan berikan contoh, beberapa contoh yang sudah dilakukan kakek selama ini tentang kampanye lingkungan hidup lewat storytelling. Kakek Uban bersama Vincent Family sangat concern dengan isu lingkungan hidup. Sejak tahun 2013, kami bekerja sama, berkolaborasi dengan Greenpeace Indonesia. Kita fokus tentang sampah di sungai serta laut, juga penggundulan hutan yang semakin marak tanpa mempertimbangkan keseimbangan alam. Adapun fokus kami adalah anak-anak usia dini dan pramuka. Kampanye kami lakukan school to school, dari satu mall ke mall, dan dari taman kota satu ke taman kota yang lain. Adapun medianya bisa dengan boneka ataupun dengan dongeng musikal. Oke, selanjutnya kakek akan memberikan contoh bagaimana kita mengkampanyekan isu-isu penyalahgunaan narkoba. Kakek selama ini bekerja sama tentu saja dengan Badan Narkotika Nasional. Seperti apa sih yang sudah dilakukan kakek selama ini bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional? Nih contoh-contohnya. Penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja beberapa tahun ini semakin marak, dan itu sangat membuat prihatin kita semuanya. Kakek Uban bersama Vincent Family berkolaborasi dengan Badan Narkotika Nasional mengadakan penyuluhan di tingkat mulai sekolah dasar hingga mahasiswa. Di tingkat sekolah dasar, kami memunculkan sosok tokoh superhero, dan juga kita berkolaborasi dengan tokoh kartun Adit Soko Jarwo. Kami tidak hanya memberikan penyuluhan di sekitar Jakarta, melainkan di seluruh Indonesia, mulai dari kota-kota hingga pelosok-pelosok yang terjauh. Kami berharap kerjasama dengan Badan Narkotika Nasional yang sudah kita mulai sejak 2014 dapat berlangsung terus hingga dapat mencegah dan menyadarkan anak-anak, remaja, dan siapa saja untuk tidak melakukan penyalahgunaan narkoba. Selanjutnya, contoh yang sudah kakek lakukan ketika bekerja sama dengan NGO atau instansi pemerintah yang berkecimpung di bidang kesehatan. Contohnya seperti ini. Isu kesehatan juga tidak luput dari program kami. Dengan bekerja sama dengan beberapa NGO, pabrik obat, dan lain-lainnya, kami mengkampanyekan kesehatan
mulai dari sekolah ke sekolah, dari RPtra ke RPtra, dan juga kami tetap konsisten untuk menyuarakan agar pemerintah segera menaikkan cukai rokok agar tidak terjangkau oleh anak-anak. Yang terakhir nih, contoh dari kakek adalah tentang hak-hak anak yang dilanggar. Kakek juga bekerja sama dengan NGO atau organisasi kemasyarakatan. Nih contohnya. Tentang hak anak yang terabaikan, kami juga konsen sejak tahun 2006 dengan membuka kursus gratis bahasa Inggris dan matematika di rumah. Kemudian kegiatan kami meningkat dengan bekerja sama dengan yayasan dan beberapa rumah singgah. Kami membantu dengan memberikan pelatihan kepada anak-anak jalanan. Sejak 8 tahun terakhir, bekerja sama dengan CSR JI Expo, kami mengundang anak-anak jalanan, anak-anak difabel untuk datang unjuk bakat di panggung JI Expo. Setelah itu mereka bisa bermain sepuas hati di JI Expo agar mereka bisa merasakan kebahagiaan seperti teman-temannya yang lain. Oke, sahabat dongeng semuanya, itulah apa yang bisa kita lakukan agar masyarakat lebih menyadari bahwa lingkungan hidup itu sangat penting. Sebelum kakek akhiri kenapa kita harus menjaga bumi kita, dengar ini. Saat ini Indonesia adalah negara nomor 2 di dunia sebagai penyumbang sampah plastik. Jadi pada saat kita tidak aware, tidak mau tahu, tidak peduli, maka diperkirakan pada tahun 2050 akan ada 12 miliar ton sampah yang ada di planet kita ini. Pada saat planet kita sakit, planet kita sekarat, planet kita hancur, nggak cuma planet kita, bumi kita yang hancur, tapi kita yang tinggal di bumi, kita juga akan hancur. Masyarakat, bumi akan musnah, tidak ada lagi kehidupan. Jadi intinya teman-teman semuanya, jangan pernah lelah untuk berbuat baik. Lakukan yang kalian bisa, lakukan semampu kita. Tentunya bagaimana agar apa yang kita lakukan bisa didengar banyak orang? Ya tentunya kita harus menjadi manusia yang kreatif. Jadi apa? Setelah kita bisa kreatif, ya kita berkarya. Berkarya salah satunya tetap itu tadi, dengan berkampanye. Kalau kakek karena seorang storyteller, ya berkampanye dengan storytelling. Kalau kamu mampunya di bidang lain, ya silakan. Yang penting adalah bahwa kita selalu menjaga lingkungan hidup kita, menjaga bumi kita agar tetap lestari. Oke? Sampai di sini saja bahasan kakek tentang kampanye dengan storytelling. Kita berjumpa lagi nanti dengan tema-tema, dengan topik-topik yang lebih keren lagi. Oke, sampai di sini kita berjumpa lagi di channel YouTube Dongeng Kakek Uban.